البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Assalamualaikum. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Setelah kita selesai menyelesaikan hadis terakhir dari kitab zakah, nanti akan masuk kitab syam. Yang sudah kita selesaikan ini tentang kitab Taharah. Ya, di awal-awal kitab Taharah disebut oleh Ibnu Hajar tentang masalah air, kemudian tempat air, kemudian dilanjutkan dengan masalah-masalah berikutnya, berwudu, mandi, tayamun. Demikian juga masalah haid dan sebagainya. Kemudian kita masuk masalah kitab shalah, kitab kedua kitab shalah. Ya, kita sudah selesaikan. Kemudian dibahas juga tentang kitab janaiz, tentang mengurusi jenazah. Demikian juga yang terakhir yang kita sedang membahas yaitu kitab zakat, tentang permasalahan zakat. Disebutkan pada pertemuan terlewat jadi pembahasan yang terakhir kita sebutkan bahwa Bani Hashim, Bani Muthalib tidak boleh menerima zakat. Demikian juga mawali, budak-budak mereka. Baik yang sudah dimerdekakan ataupun yang belum dimerdekakan, maka tidak boleh mengambil sedekah. Bagaimana hadis yang telah lewat. Kemudian juga rincian-rincian tentang pembagian sedekah, pembagian zakat. Dan kita masih di bab ini. Berikutnya hadis yang terakhir di dalam kitab zakah ini. Di bab yang ketiga, bab qismatus shadaqah, pembagian sedekah. Allah Ta'ala, hadis yang ke-7. Dan itu hadis yang ke-607 di buku ini. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar, dari Salim bin Abdullah bin Umar. Berarti cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anaknya Abdullah bin Umar. An-Nabi, dari bapaknya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Imam Muslim ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar, beliau memberikan Umar bin Khattab yu'ti Umar ibn al-Khattab al-ata, memberikan pemberian. Jadi Ibnu Umar mengisahkan bahwa Rasulullah memberikan Umar pemberian. Fayaqulu, maka Umar mengatakan, "I'tihi afqara minni." Berikan harta ini, berikan pemberian ini kepada orang yang afqar, lebih fakir, lebih miskin dariku. Jadi Umar menolak pemberian itu dengan alasan untuk diberikan kepada orang yang lebih miskin dari beliau. Fayaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Khudhu fatamawalhu." Ambillah pemberian ini dan engkau berharta dengannya. Ambil, jadikan hartamu. Kalau sudah kamu miliki, au tasaddaq bihi, atau engkau bersedekah dengannya. Ini, jadi ambillah harta ini. Atau kalau enggak ya kamu sedekahkan, tapi ambil dulu. Wa ma ja'aka min hadzal mal, dan apa yang datang kepada engkau dari harta ini, wa anta ghairu musyrifin, dan engkau bukan orang yang meminta-minta, menampak-nampakkan untuk meminta, ini musyrik. Disebutkan oleh Imam Sunani ini 10 salam minal israf wa ta'arud li syai' wal hirs alaih.
Ini menampak-nampakkan untuk meminta atau bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ya. Jadi apabila datang kepada engkau harta ini dan engkau bukan orang yang menampak-nampakkan untuk minta atau bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Wala sa'ilin, dan tidak memintanya. Ini beda, kalau musyrif tadi dia tidak langsung meminta gitu, mau menyodorkan tangannya minta enggak, tapi menampak-nampakkan. Berputar-putar ya atau apalah di sekitar orang yang punya harta itu. Ya demikian. Dan engkau bukan meminta, fakhudhu, maka ambillah. Wa mala, dan apa yang tidak demikian, fala tudbi nafsaka, maka jangan kamu ikuti dirimu, ya, jangan mengikuti hawa nafsumu. Ya itu. Di sini Nabi SAW mengatakan kepada Umar, kalau datang kepada engkau harta, engkau enggak meminta dan engkau tidak menampak-nampakkan untuk minta, ambillah. Tapi kalau selain itu, maka jangan mengikuti hawa nafsumu. Ini riwayat Muslim. Beritanya Imam Muslim. Maka dari hadis ini jelas, apabila kita diberi harta oleh seseorang, untuk kita mengambilnya. Bahkan disebutkan di sini bahwa kalam hasan ala nafsi min mahabbatil muhsin alladhi jubilat nufus. Seseorang itu mencintai orang yang berbuat baik kepada dia. Dan inilah jiwa itu tabiatnya. Ala hubbi man ahsana ilaih, mencintai orang berbuat baik padanya. Jiwa kita ini tabiatnya adalah apa? Mencintai atau menyayangi atau baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Apalagi di sana hadis, la yaskurullah man la yaskurun nas. Ya, Allah tidak mensyukuri, orang tidak mensyukuri manusia. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ya kita syukuri kebaikan dia. Karena Allah SWT akan mensyukuri hal tersebut. Ya demikian. Maka di sini ada beberapa pembahasan, ya di tadi jelas apabila kita mendapatkan harta dan kita ada meminta untuk mengambilnya. Dan di sini juga ada larangan berarti untuk kemudian seorang meminta-minta. Maka di sini ada beberapa pembahasan, ya ada pembahasan. Apakah boleh mengambil amil, ini orang yang bekerja dari sedekah padahal dia kaya? Boleh, jelas. Karena di beberapa riwayat bahwa Umar menolak, kenapa? Ya Rasulullah, inama amiltuhu lillah. Ya Rasulullah, aku bekerja ini adalah karena Allah, ikhlas aku, ya Rasulullah. Aku ikhlas beramal ini. Kemudian Nabi mengatakan kalimat tadi. Kemudian disebutkan apakah seorang memberikan zakat kepada istrinya? Tidak boleh. Ya, karena istrinya itu adalah tanggungan dia. Demikian juga bagaimana kalau istri kepada suami? Boleh. Baik zakat wajib atau zakat yang sunnah boleh istri memberikan kepada suami. Kemudian juga disebutkan kepada orang tua bagaimana? Tidak boleh, karena itu kewajiban dia juga. Kecuali disebutkan oleh Ibnu Taimiyah apabila orang tuanya punya hutang yang banyak, boleh diberikan zakat. Jadi anaknya memberikan zakat kepada orang tuanya. Tapi kemasannya tidak boleh. Kepada anak tidak boleh karena tanggungan dia. Bagaimana kepada kerabat? Boleh, bahkan ini disukai, termasuk menyambung silaturahmi juga. Bagaimana kalau tanggungan dia tapi sebenarnya tidak wajib bagi dia, seperti anak yatim umpamanya. Ya, di rumah dia anak yatim. Sebenarnya bukan dari kerabat dia, maka boleh. Bagaimana kepada orang kafir? Tidak boleh. Kemudian disebutkan bagian-bagian zakat di surat At-Taubah ayat ke-60, disebutkan 8 golongan. Innama shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin fi sabilillah wa bin sabil. Fardhu min Allah. Wong alimun hakim. Pertama, fuqara dan miskin. Keduanya ini sama. Tapi sebagian menyebutkan ya bahwa orang fakir lebih butuh daripada orang miskin. Ya itu. Sebagian mengatakan fakir tidak punya kerjaan tetap, miskin dia punya kerjaan tapi kurang. Kemudian ketiga adalah amil, orang yang bekerja. Walaupun dia kaya boleh, dia bekerja untuk mengumpulkan zakat, dia dapat bagian boleh. Kemudian disebutkan orang yang bekerja ini mengumpulkan zakat harus balik, berakal, terpercaya, Islam. Kemudian bagiannya berapa? Ya 1/8 atau sesuai keadaan. Sesuai
kesulitan dialami. Ya itu. Dia petugas juga miskin juga, boleh. Ya. Kemudian boleh nggak dibayar kepada wali yang dolim? Dilihat kalau kemudian ya dia dibagikan kepada yang berhak boleh, walaupun dolim, tapi dibagikan kepada orang yang berhak, ya boleh. Kemudian sebutkan wa'alafati qulubuhum, orang yang hatinya itu diharapkan masuk Islam. Disebutkan walaupun dia kafir boleh, supaya dia masuk Islam. Atau sudah masuk Islam tetapi imannya masih lemah, boleh diberikan. Kemudian riqab itu budak, ya boleh seperti ini diberikan. Demikian juga membebaskan tawanan perang. Gharim orang punya hutang, ya boleh orang punya hutang kita kasih. Bagaimana kalau dia dalam perkara maksiat, hutang perkara maksiat, kalau dia bertobat diberikan. Dan diberikan kepada pemilik uang yang dihutangi, ya. Karena kadang-kadang diberikan kepada orang yang hutang ini malah dipakai untuk yang lain. Ini diberikan kepada orang yang dihutangi. Fisabilillah disebutkan oleh para ulama yaitu guzah, orang berperang. Ya. Demikian juga untuk membeli senjata. Bagaimana untuk orang haji? Tidak boleh. Sebenarnya mengatakan fisabilillah untuk membangun masjid, memperbaiki jalan, salah. Ya, Ibnu Utsaimin boleh mengatakan ini ucapan yang lemah. Harus diulang lagi. Umpamanya dia mengeluarkan zakat untuk membangun masjid, tidak sah, harus diulangi. Ya itu. Ibnu Sabil ini orang yang sabar. Kemudian juga hendaknya semua dapat bagian dari 8 ini atau sesuai dengan kebutuhan. Adapun zakat fitrah jelas ini untuk orang fakir dan miskin. Bagaimana kalau diberikan kepada orang fakir ternyata kaya, harus ditarik lagi. Diberikan kepada orang yang butuh. Ya, dan boleh kalau orang di kampungnya itu semua sudah cukup diberikan kepada tempat yang lain. Ya, baik di sini insyaallah nanti kita akan masuk ke kitab Siam. Semoga kita sudah ina anta astagfirullah.